Selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk merubah tampilan di dalam halaman depan website Anda. Untuk melakukannya, pertama-tama bukalah web browser Anda. Lalu pastikan Anda telah masuk dan login ke dalam halaman admin website Anda. Jika sudah, saya akan tunjukkan dulu tampilan apa saja yang bisa diganti. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site. Kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kita beralih ke tab halaman depan. Di dalam halaman website Anda, tampilan yang bisa diganti adalah logonya di sini, lalu logo favicon-nya di sini, kemudian gambar yang berganti-ganti di depan di sini, atau yang dinamakan picture slider, lalu quotes-nya di bagian sini, kemudian page apa saja yang Anda ingin tampilkan di depan di sini, lalu berapa banyak gambar yang ditampilkan di bagian recent work di depan di sini. Untuk memulainya, kita kembali dulu ke dalam halaman admin, arahkan kursor Anda ke sini, ke Appearance, lalu klik di Focus Theme Option. Maka Anda akan dibawa ke dalam halaman pengaturan tampilan. Pertama, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo terlebih dahulu. Di dalam halaman ini, kita ke tab General, lalu kita ke kotak logo. Untuk menggantinya, klik Upload Image di sini, maka akan muncul Windows baru. Anda bisa memasang gambarnya dan menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik From Komputer di sini, atau memilih gambar yang sudah ada di website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Nah, saya contohkan untuk diupload. Setelah klik From Komputer di sini, klik Select File di sini, maka akan muncul Windows baru. Kemudian arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Jika sudah, klik Open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah selesai, scroll ke bawah. Klik yang full size. Lalu klik Use for Logo. Jika sudah, scroll ke bawah. Dan jangan lupa klik Save di sini. Maka tampilan logonya di dalam halaman depan sudah berganti. Kita kembali ke dalam halaman depan. Dan jangan lupa klik Refresh di sini. Jika sudah, scroll ke atas. Maka seperti yang Anda lihat, logonya sudah berganti. Tetapi logo ini tampilannya tidak rapi, ini karena resolusinya tidak sesuai. Oleh karena itu, akan kita ganti lagi menjadi seperti semula. Kita kembali dulu ke dalam halaman admin, lalu scroll ke atas, klik Upload Image di sini untuk menggantinya. Lalu saya akan memilih gambar yang sudah ada di dalam website. Klik Media Library di sini. Lalu saya akan memasang gambar logo di new website. Klik Show di sini. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan logo, resolusinya maksimal adalah 750 dikali 50. Diusahakan jangan kelebihan, karena kalau kelebihan, nanti gambar tidak rapi seperti tadi. Jika sudah, scroll ke bawah, pilih yang full size, lalu klik Use for Logo. Scroll ke bawah, dan jangan lupa klik Save di sini. Untuk melihat perubahan tampilannya, kita kembali ke dalam halaman depan. Jangan lupa klik Refresh di sini. Maka, tampilan logonya sudah kembali seperti semula dan sudah lebih rapi. Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo favicon di sini. Untuk menggantinya, kita kembali dulu ke dalam halaman admin. Di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke tab General, lalu kita ke kotak favicon. Untuk menggantinya, klik Upload Image di sini. Kemudian, saya akan memilih gambar yang sudah ada di dalam website. Klik Media Library di sini. Sebagai contoh, saya akan memilih gambar image post 1 ini. Klik Show di sini. Scroll ke bawah, dan klik Thumbnail. Untuk gambar yang akan dijadikan sebagai logo favicon, resolusinya haruslah persegi. Karena kalau tidak, nanti gambar akan berantakan. Lalu, gambarnya sebisa mungkin resolusinya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, maka di bagian size di sini, pilihlah yang thumbnail. Jika sudah, klik User Favicon, lalu scroll ke bawah, dan klik Save. Jika sudah, kita kembali ke dalam halaman depan, lalu jangan lupa klik Refresh di sini. Maka, seperti yang Anda lihat, logo Faviconnya sudah terpasang. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk mengganti logo Favicon dan logo di dalam halaman depan? Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengganti gambar yang berganti-ganti di depan di sini yang dinamakan picture slider. Picture slider ini menggunakan fitur page, oleh karena itu nanti kita akan memasang gambarnya di dalam halaman page.
Untuk menggantinya, kita kembali dulu ke dalam halaman admin, scroll ke atas, di dalam halaman pengaturan tampilan, untuk mengganti settingannya, kita ke tab fitur slider. Di kotak display fitur slider di sini, jika Anda ingin menampilkan fitur slidernya, maka pastikan enable. Jika tidak, gantilah menjadi disable. Untuk kotak duplikat fitur artikel dan kotak fitur kategori, bisa Anda lewatkan, lalu scroll ke bawah, dan di kotak number of fitur slider di sini adalah berapa banyak fitur slider yang ditampilkan di dalam halaman depan. Tidak ada batas maksimalnya, tetapi kami sarankan jangan terlalu banyak. Saya akan menggantinya menjadi 5. Lalu, di bagian bawahnya, di kotak use page di sini, pastikan enable. Kemudian, di kotak bawahnya, di include page in the fitur slider, ini adalah page yang digunakan sebagai fitur slider di depan. Jumlah maksimal page yang Anda pilih di sini haruslah sama dengan jumlah maksimal yang Anda masukkan di sini. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi about dan blog saja. Lalu scroll ke bawah. Lalu di kotak Automatic Slider Animation, jika Anda ingin gambarnya berganti-ganti secara otomatis, maka pastikan enable. Jika di disable, maka di dalam halaman depan, pengunjung website Anda jika ingin menggantinya harus menekan fitur di bawah ini. Kita kembali lagi. Lalu di bagian Automatic Animation Speed di sini adalah jika Anda memilih di bagian sini enable, maka gambarnya akan berganti secara otomatis. Satuannya dalam milidetik, jadi gambarnya akan berganti secara otomatis dalam 8 detik. Saya akan menggantinya menjadi 6000, yaitu 6 detik. Berikutnya, di kotak fitur slider animation di sini adalah efek untuk animasi gambarnya berganti. Saya akan menggantinya menjadi fade. Anda bisa menggantinya sesuai dengan keinginan Anda. Jika sudah, klik save di sini, maka settingannya sudah kita ganti. Berikutnya, kita perlu memasang gambarnya di dalam halaman page. Arahkan kursor Anda ke sini, ke page, lalu klik all page, kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kemudian kita beralih ke tab halaman page. Saya menggantinya di dalam page about dan blog. Oleh karena itu, akan kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Begitu juga dengan blog. Kemudian kita beralih dulu ke page about. Untuk mengganti gambarnya, scroll ke bawah sampai Anda menemukan kotak fitur image. Saya akan mengganti gambarnya, klik remove fitur image di sini, lalu klik save fitur image di sini, dan akan muncul Windows baru. Anda bisa memasang gambarnya dengan menguploadnya dari komputer Anda, atau memilih gambar yang sudah ada di website Anda. Saya akan memilih gambar yang sudah ada di website. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan fitur slider di depan, resolusinya haruslah 960 dikali 447. Karena kalau kebesaran atau kekecilan, gambar tidak akan sesuai dan hasilnya akan berantakan. Jika sudah, klik set fitur image di sini, maka gambarnya sudah berganti. Scroll ke atas, dan jangan lupa klik update. Jika sudah disimpan, saya tutup dulu, dan kita beralih ke dalam halaman page block. Scroll ke bawah. Untuk dalam halaman page block, tidak akan saya ganti gambarnya, akan saya diamkan, akan saya tutup, lalu kita beralih ke dalam halaman depan. Untuk melihat perubahan tampilannya, jangan lupa klik refresh di sini. Maka, seperti yang Anda lihat, fitur slidernya sudah berganti menjadi 2 saja, yaitu page about dan page block. Jika pengunjung website Anda menekan menu read more di sini, maka dia akan dibawa ke dalam halaman page block. Begitu juga dengan page about. Bagaimana sangat mudah bukan untuk mengganti fitur slider di depan di sini? Berikutnya saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti quotes-nya di sini, lalu page apa saja yang ditampilkan di sini, dan berapa banyak gambar yang ditampilkan di dalam recent work di sini. Kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Akan saya tutup dulu tab halaman page. Scroll ke atas. Di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke tab homepage. Di bagian display homepage quotes, jika Anda ingin menampilkannya, maka pastikan enable. Jika Anda tidak ingin menampilkannya, maka pastikan disable. Lalu di bagian kotak quote line 1 ini adalah di dalam halaman depan, quotes yang di bagian atas ini. Saya akan menggantinya menjadi dunia website.
Lalu, untuk quote line 2 di sini, di dalam halaman depan, adalah quotes yang bagian bawah sini. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi lalu scroll ke bawah. Untuk mengganti page yang ditampilkan di bagian depan di sini, di dalam halaman admin, kita beralih ke kotak konten area 1 page. Untuk konten area 1 page adalah yang di bagian kiri sini, dan untuk konten area 2 page adalah yang di bagian sini. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi blog, dan untuk konten area 2 page akan saya ganti menjadi full width. Untuk konten area 3 page, lewatkan saja. Lalu, untuk berapa banyak gambar yang ditampilkan di dalam recent work di depan, kita ke bagian sini. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi 4. Lalu, untuk mengganti kategorinya, kita ke bagian sini. Gambar-gambar di dalam halaman depan, yang berada di bagian recent work di sini, dipasang di dalam halaman post. Oleh karena itu, Anda bisa memilih untuk menampilkannya dalam postingan kategori yang mana. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi blog. Jadi, gambar-gambar yang ditampilkan di dalam halaman depan adalah gambar dimasukkan di dalam postingan berkategori blog. Jika sudah, scroll ke bawah dan klik save di sini. Jika sudah, kita kembali ke dalam halaman depan dan jangan lupa klik refresh di sini. Maka, seperti yang Anda lihat, tampilannya sudah berganti. Recent work di sini berganti menjadi 4 saja, dan gambar-gambarnya yang ditampilkan adalah yang berada di dalam kategori blog. Lalu, untuk page di sini sudah diganti menjadi page blog dan page full width. Juga quotes-nya sudah diganti. Menjadi dunia website, kami melayani jasa pembuatan website. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda? Lalu, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support dunia website yang terletak di dalam halaman admin di bagian dashboard di sini. Sekian untuk tutorial cara mengubah tampilan di dalam halaman depan website Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Saya Aris dari tim dunia website. Terima kasih.